semuanya. Hari ini kami akan mendemonstrasikan mengenai pemrograman berbasis objek dengan bahasa Python. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kita lanjut ke demonstrasinya. Pada konstruktor init memiliki fungsi membuat koneksi ke database SQL dan memastikan tabel untuk menyimpan database buku. Lalu pada membuat tabel, di sini memiliki fungsi membuat tabel buku di dalam database dengan membuat tabel ID, membuat tabel judul, membuat tabel penulis, membuat tabel tahun, dan membuat tabel tersedia. Lalu menambah buku atau tambahan underscore buku ini memiliki fungsi menambahkan buku baru ke dalam database dengan parameter judul, penulis, dan tahun. Nah, proses ini yang pertama memasukkan data buku ke tabel buku, lalu kedua menyimpan perubahan ke database menggunakan commit, yang ketiga menampilkan pesan sukses. Lalu menampilkan buku atau tampilkan buku, di mana fungsi ini menampilkan semua buku dalam database beserta status ketersediaannya. Prosesnya yang pertama mengambil semua data dari tabel buku, lalu yang kedua menampilkan data dalam format yang ramah pembaca. Nah, lalu mengedit buku atau edit buku, di sini memiliki fungsi memperbarui informasi buku berdasarkan ID dengan proses memeriksa apakah buku dengan ID tertentu ada di database, memperbarui kolom yang diberikan, baik judul, penulis, dan tahun, menyimpan perubahan database menggunakan commit, dan menampilkan pesan sukses atau gagal. Lalu menghapus buku atau hapus buku, di mana memiliki fungsi menghapus buku berdasarkan ID dengan proses mengeksekusi perintah SQL untuk menghapus buku berdasarkan ID, menyimpan perubahan di database jika ada buku yang dihapus, dan menampilkan pesan sukses atau gagal. Lalu meminjam buku atau pinjam buku, di mana memiliki fungsi meminjam buku dengan mengubah status ketersediaan buku menjadi tidak tersedia, dengan proses memeriksa apakah buku dengan ID tertentu ada di database. Jika tersedia, status buku diubah menjadi tidak tersedia, dan menyimpan perubahan ke database menggunakan commit, lalu menampilkan pesan sukses atau gagal. Ekspor ke CSV atau export to CSV, di mana fungsi ini mengekspor data buku ke dalam file CSV dengan proses mengambil semua data buku dari tabel buku, menulis data ke file CSV dengan header kolom yang berisi ID, judul, penulis, tahun, dan tersedia, lalu menampilkan pesan sukses atau gagal. Lalu ada destruktor atau del, di mana fungsi ini menutup koneksi ke database saat objek perpustakaan dihapus atau program selesai. Nah, berikutnya di sini adalah pilihan menu yang tersedia, yaitu ada 7. Yang pertama tambah buku, yang kedua tampilkan buku, yang ketiga edit buku, yang keempat hapus buku, yang kelima pinjam buku, yang keenam ekspor ke CSV, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu keluar. Nah, yang pertama, jika pilih menu nomor 1 yaitu untuk menambah buku, kita akan diminta untuk memasukkan judul buku, penulis, dan tahun terbit. Nah, yang selanjutnya jika kita pilih nomor 2 yaitu untuk melihat daftar buku. Nah, sistem akan menampilkan semua buku yang sudah terdaftar lengkap dengan ID-nya. Yang selanjutnya jika kita memilih nomor 3 yaitu untuk mengedit informasi buku. Nah, misalnya jika kita ingin mengubah penulis buku dengan ID tertentu, pilih buku berdasarkan ID dan masukkan informasi baru yang kita inginkan. Nah, yang selanjutnya jika kita memilih menu nomor 4 yaitu untuk menghapus buku berdasarkan ID yang dimasukkan, dan buku tersebut akan dihapus dari daftar
perpustakaan. Yang selanjutnya, jika kita memilih nomor 5, itu untuk meminjam buku. Nah, pilih ID buku yang ingin dipinjam dan sistem akan otomatis mencatat status buku sebagai dipinjam. Yang selanjutnya, jika kita milih nomor 6, yaitu untuk menyimpan data buku ke dalam file CSV yang bisa digunakan untuk analisis atau tujuan yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu yang ketujuh ada keluar. Nah, pilihan opsi ini yaitu untuk keluar dari sistem. Sekian dari saya dan terima kasih. Oke, di sini adalah output dari sistem manajemen perpustakaan yang sudah saya buat. Nah, di sini terdapat 7 fitur. Yang pertama ada tambahkan buku, yang kedua tampilkan buku, edit buku, hapus buku, pinjam buku, ekspor ke CSV, keluarlah jadi. Ekspor ke CSV itu untuk sistem database-nya yang sudah saya buat. Ini dia sistem database-nya. Seperti ini. Nah, langsung saja kita langsung membuat tambahkan buku. Ketik nomor 1. Nah, masukkan judul buku. Masukkan penulis buku. Masukkan juga tahun terbitnya. Nah, jadi buku belajar bahasa Inggris bukunya tuh sudah berhasil ditambahkan. Nah, jadi untuk menyimpan dalam database perlu untuk ekspor ke file CSV-nya. Ketik 6. Nah, jadi sudah data bukunya tuh berhasil diekspor ke perpustakaan CSV atau file CSV-nya. Nah, bisa langsung ditampilkan bukunya. Nah, ini sudah tersimpan dalam database ya, belajar bahasa Inggris oleh Agus Supriyanto tahun 2025, masih tersedia. Nah, di sini saya akan mengedit buku yang nomor 1, Si Kancil oleh Komang yang membuatnya. Jadi ketik nomor 3. Nah, koleksi perpustakaan. Nah, nih, masukkan ID buku yang ingin diedit. Nah, yang pertama saya edit, berarti ketik 1. Nah, masukkan judul baru, tekan enter untuk melewati. Ini untuk, jadi kita mengedit, kita harus merubah judul bukunya. Yang pertama ada Si Kancil, kita ganti adalah Serigala Hutan. Masukkan penulis baru, tekan enter untuk melewati. Nah, jadi tanpa kita bisa saja langsung di enter, penulisnya itu tetap sama. Kita ubah saja. Komang, tahunnya bebas. Buku dengan ID 1 berhasil diperbarui. Masukkan ke database-nya langsung. Nah, kedua, langsung tampilkan buku apakah berubah. Oke. Di sini yang nomor 1 sudah berubah ya, Serigala Hutan oleh Komang Swastika. Nah, selanjutnya ada hapus buku, fitur hapus buku. Nah, ini saya akan menghapus yang nomor 1, Serigala Hutan oleh Komang Swastika. Masukkan ID buku yang ingin dihapus. Jadi ada Serigala Hutan. Nah, kita main. Nah, buku dengan ID itu berhasil dihapus. Nah, kita masukkan saja ke file CSV-nya. Nah, oke. Data buku berhasil diekspor ke perpustakaan CSV. Nah, jadi kita tampilkan lagi. Nah, sudah dihapus, tidak ada jadinya ya yang nomor 1 tadi. Tentu saja langsung ke pinjam buku. Nah, jadi kita akan meminjam buku nih, 1 buku saja yang kita akan meminjam belajar bahasa Inggris oleh Agus Supriyanto. Nah, di sini fiturnya masih tersedia ya, belum dipinjam oleh siapapun. Nah, coba kita pinjam yang nomor 6.
Habis itu sistem manajemen perpustakaan. Nah, ini langsung masukkan ke database, jadi langsung tampilkan buku. Apakah tersedia? Nah, di sini belajar bahasa Inggris oleh Agus Supriyanto tidak tersedia, jadi bukunya itu tidak tersedia, berarti sudah dipinjam dengan orang lain. Nah, yang pertama adalah yang ketujuh itu untuk logout. Nah, kalau logout dia akan kembali ke bagian awalnya. Oke, nah, keluar dari sistem sampai jumpa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari demonstrasi yang sudah kita demonkan. Mohon maaf apabila ada salah. Kami ucapkan terima kasih. Bye.